Assalamualaikum. Hari ini kita akan mempelajari tentang volume dari bangun ruang sisi datar ya. Nah, di sini ada 4 klasifikasinya, yaitu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, untuk kubus, volumenya adalah sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Sementara untuk balok, P kali L kali T atau panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk prisma dan limas ini ada kemiripan ya untuk rumusnya. Kalau untuk prisma, luas alas dikali tingginya prisma. Tapi kalau limas ini depannya tambahin sepertiga ya. 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. Nah, ini ada kemiripan. Oke. Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan langsung mengaplikasikannya dalam soal yang berkaitan dengan penerapan di kehidupan sehari-hari ya. Contohnya gini. Nomor 1. Sebuah bak penampungan berbentuk kubus. Jadi ada bak bentuknya kubus dengan panjang rusuknya 80 cm. Nah, kita tulis yang diketahui. Rusuk kubus dilambangkan dengan S ya. S-nya sama dengan 80 cm. Lalu, jika bak tersebut diisi air yang mengalir dengan debit 4 liter per menit sampai penuh. Nah, jadi baknya itu diisi air yang mengalir ya. Nah, debit airnya adalah 4 liter per menit. Kita tulis debit 4 liter per menit sampai penuh ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang diperlukan. Nah, yang ditanyakan adalah waktu ya. Berapa waktunya? Nah, seperti itu. Nah, yang perlu kalian pahami untuk menjawab soal ini, kalian harus tahu segitiga atau cara mencari waktu debit ya dalam pelajaran debit. Nah, sampai sini kita akan membuat segitiga debit. Oke, segitiga debit harus ingat ya pelajaran SD. Yang atas tuh volume D kali W. Jadi, ketika mencari waktu, ya kan, ketika mencari waktu kita tutup W-nya. Nah, cara mencarinya adalah volume dibagi debit, ya. Jadi bisa ditulis, untuk mencari waktu adalah volume dibagi debit. Nah, sekarang yang kita lihat adalah apa kita sudah mempunyai dua hal ini. Pertama, volume. Nah, belum ada ya, kita hanya mempunyai rusuk dan debit ya. Jadi debitnya udah ada, volumenya belum punya ya. Jadi kita akan mencari volume bak terlebih dahulu ya. Kita akan mencari volume. Nah, karena baknya berbentuk kubus, berarti volume baknya adalah S pangkat 3. Atau bisa kita tulis, berarti 80 kali 80 kali 80. Nah, kita hitung. Coba ya. 8 kali 8, 64 ya. 64 dikali 8. Coba kita hitung. 32, 48 tambah 3, 51. Berarti kita tulis 512. Ini nolnya ada 3. 1, 2, 3. Satuannya adalah cm kubik. Ya, cm kubik. Nah, karena ini cm. Nah, sampai sini sudah hampir selesai. Kita lihat dulu nih, perhatikan baik-baik. Di sini volumenya udah ada. Berapa volumenya? 512.000 cm kubik. Nah, ya. Berarti kita tulis V sama dengan 512.000 cm kubik. Tapi lihat debitnya. Debitnya itu dalam liter ya. Liter itu sama dengan desimeter pangkat 3. Jadi kita harus jadikan volume ini dalam satuan dm pangkat 3. Nah, naik berapa? Ini berapa nih? Ini kan artinya ini sama kayak liter ya artinya. Ya, jadi harus sama nih liter, di sini liter. Ya. Dari cm pangkat 3 ke dm pangkat 3 itu naik satu tingkat ya. Berarti dibaginya adalah 1000 ya, karena dia pangkat 3 di sini untuk satuan volume ya. Jadi dibaginya langsung nolnya 3 atau 1000. Kita coret nolnya 3, berarti ini sama aja dengan 512 liter ya. Atau liter itu satuan lainnya dm pangkat 3 ya, ini sama. Oke, berarti ini yang kita gunakan untuk volume. Nah, dari sini berarti kita bisa mencari waktu. Waktu sama dengan volume dibagi debit. Volumenya adalah 512, sementara untuk debitnya adalah 4 ya. Nih, volumenya 512 liter, debitnya adalah 4 liter per menit. Ya.
Nanti kita tinggal hitung 512 dibagi 4. Coba kita hitung. 512 dibagi 4. 1, 4, 2, 10, 2, 8, sorry. 32 dibagi 4 adalah 8. Berarti 128, apa satuannya? Ini kan liternya habis ya. 128 menit ya, jadi sampai sini. Nah, jadi berapa lama waktu yang diperlukan adalah 128 menit. Begitu. Oke, bisa ditulis. Jadi waktu yang diperlukan adalah 128 menit. Ini untuk mengisi air baknya sampai penuh. Oke. Nah, ini adalah contoh yang kedua ya, penerapannya. Kita lihat sebuah lilin berbentuk balok ya. Jadi ada lilin bentuknya balok berukuran 5 cm dikali 4 cm dikali 2 cm. Ini maksudnya adalah 5 cm-nya sebagai panjang, 4 cm-nya sebagai lebar, 2 cm-nya sebagai tinggi ya. Nah, jadi kita tulis yang diketahui di soal ada balok ukurannya P-nya 5, lebarnya adalah 4 cm, tingginya adalah 2 cm. Pertanyaannya adalah berapa lama lilin tersebut akan habis? Ya, jadi berapa lama? Otomatis ini adalah waktu ya. Waktu yang diperlukan untuk lilinnya habis, terbakar habis. Jika 1 cm kubik lilin dapat terbakar habis selama 5 menit. Jadi ada ketentuan di sini 1 cm kubik akan habis selama 5 menit ya. Nah, yang ditanyakan adalah waktu ya. Oke. Nah, logikanya kalau seandainya kita ada keterangan 1 cm kubik, berarti ini adalah volume ya. Otomatis kamu harus mencari volume dari lilin tersebut ya. Pertama, berarti kita akan mencari volume lilin. Nah, karena bentuknya balok, berarti untuk mencari volume lilin adalah P kali L kali T ya. Berapa panjangnya? 5 kali 4 kali 2 sama dengan 20 kali 2 adalah 40 cm kubik. Ini adalah volume lilinnya ya. Nah, untuk mencari waktu yang diperlukan, untuk mencari waktu berarti volumenya berapa gitu kan. Nah, kita lihat keterangannya di sini. 1 cm kubik akan habis selama 5 menit, berarti dibagi 5 menit ya. Nah, berapa jadinya? Volumenya kan 40 dibagi 5. Nah, berarti menjadi 8 menit ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk lilinnya terbakar habis adalah 8 menit. Sampai sini. Oke, selesai. Nah, kita akan lanjut ke nomor berikutnya. Alas sebuah tenda berbentuk limas. Jadi ada tenda bentuknya limas. Coba kita gambar dulu. Ada tenda, ceritanya bentuknya limas. Nah, alas sebuah tenda berbentuk limas adalah persegi. Jadi ada limas, sisinya persegi ya. Ini persegi. Oke. Jika ukuran sisi alas tenda 3 meter, berarti di sini 3 meter. 3 meter semua ya, ini 3 meter, 3 meter. Dan tinggi tenda adalah 2 meter. Tingginya tenda ini adalah 2 meter. Pertanyaannya adalah, hitunglah volume udara di dalam tenda. Nah, logikanya gimana? Kalau misalkan ada tenda, terus yang ditanyakan volume udara, otomatis volume udara itu sama dengan volume tenda. Itu yang harus kalian pahami ya, karena udara itu kan menempati seluruh ruang di tenda ya. Jadi di sini clue-nya adalah volume udara itu sama dengan volume tenda ya, atau limas karena tendanya berbentuk limas. Nah, ini yang akan kita gunakan kata kuncinya ya. Jadi tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah rusuk alas. S alas ya. S alas tendanya adalah 3 meter. Tinggi limas adalah 2 meter. Nah, kita akan mencari volume ya. Volume dari tenda. Nah, apa rumus volume?
dari tenda. Karena dia volume limas, berarti rumusnya adalah 1/3 dikali luas alas kali tinggi ya, kali tingginya si limas atau tingginya tenda. Berarti ditulis 1/3 dikali luas alas. Nah, karena alasnya berbentuk persegi, berarti di sini rumusnya menggunakan rumus persegi ya, S kali S nanti dikali dengan tingginya limas. Oke, sekarang kita input angkanya. 1/3 dikali S-nya adalah di sini 3 ya. 3 kali 3 dikali tinggi limasnya 2. Nah, sampai sini kita lihat. Kita bisa sederhanakan. Ya, jadi kalau dirapihkan jadi 1 kali 3 kali 2. 1 kali 3 kali 2 sama dengan 6. Satuannya apa? Meter kubik. Jadi volume udaranya ya, bisa kita tulis, jadi volume udara adalah 6 meter kubik ya, karena volume udara itu sama seperti volume tenda. Begitu, oke? Nah, untuk soal yang terakhir ini kita lihat ya tentang prisma. Coba kita baca dulu. Sebuah kolam renang berisi penuh dengan air mempunyai ukuran panjang 20 meter dan lebar 5 meter. Nah, di sini sudah ada ilustrasinya. Jadi ini kan kolam renang ya. Yang namanya kolam renang itu kan makin lama makin menuju dalam ya, dalam. Nah, jadi di sini kita akan tulis nih bagaimana ilustrasi dari ukurannya. Panjang kolam renangnya 20, berarti ini panjangnya. Ini 20 meter gitu. Lebarnya 5 meter, berarti ini 5 meter. Otomatis ini 5 meter, ini juga 5 meter, ini 5 meter, ini 5 meter. Ini panjangnya sama ya, 20 meter. Oke. Nah, kedalaman air pada ujung yang dangkal 1 meter. Ini yang dangkal ya, kedalaman air 1 meter di sini. Nah, lalu dia bilang dan terus menurun. Jadi terus menurun sampai 3 meter. Sampai 3 meter nih pada ujung yang paling dalam. Jadi awalnya 1 meter, lama-lama terus menurun sampai dia tiba di sini, ukurannya adalah 3 meter paling dalam ya. Nah, ditanyakan adalah berapa literkah volume air pada kolam tersebut. Nah, di sini yang harus kalian pahami ini bentuk apa ya. Ini menyerupai balok tapi bukan balok ya, karena kan balok kan ukurannya sama. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk dari prisma. Ya, jadi kolamnya itu berbentuk prisma. Berbentuk prisma. Nah, otomatis saat mencari volume air kolam, jadi bisa kita tulis volume air kolam itu sama dengan volume prisma, seperti itu kan. Nah, apa volume prisma? Volume prisma adalah luas alas dikali dengan tingginya si prisma ya. Nah, masalahnya sekarang alasnya itu berbentuk apa ya, tingginya berapa. Nah, kita harus tahu dan pahami. Misalkan Miss Rizka punya ilustrasi, di sini ada prisma segitiga. Contoh ya, ini ada prisma segitiga. Nah, yang namanya prisma itu dia memiliki ukuran tinggi yang tetap. Ini ukuran tingginya tetap ya, ini tinggi. Kayak misalkan di sini 3, berarti di sini juga 3, ini 3. Nah, kita lihat dari gambar ini mana sih yang menjadi tingginya prisma? Ya, apakah 3 meter menjadi tingginya? Kalau sekilas seperti 3 meter ya, padahal bukan. Kenapa? Karena yang namanya tinggi itu kan tadi konsisten ya, tidak berubah dari atas ke bawah, atas ke bawah. Tapi kalau ini, lihat, ini 3 meter, makin lama terus menurun ya, menjadi 1 meter. Nah, berarti tingginya bukan ini, tingginya bukan 3 ya, begitu. Berarti alasnya otomatis bukan yang bawah. Nah, yang manakah garis yang konsisten? Kita lihat, ayo. Nah, garis yang konsisten adalah ketika ukurannya tingginya adalah 5 meter ya. Ini 5 meter, terus 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, 5 meter, terus sampai 5 meter. Seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan ketika bentuknya seperti ini, yang menjadi alas justru yang bagian depan. Ini alasnya.
Ini alasnya. Ya, ini alasnya. Ini alasnya si prisma ya. Jadi dibalik gitu. Nah, alasnya. Jadi alasnya prisma itu berbentuk trapesium. Oke, kelihatan kan ada trapesium di sini. Nah, nanti kita akan gambar dulu trapesiumnya seperti apa. Ya, jadi intinya alasnya itu yang depan sama yang depan dan yang belakang ini alas. Jadi diputar ya. Nah, alasnya menggunakan luas trapesium karena dia berbentuk trapesium. Yang mana sih Miss trapesium ini? Jadi lihat ya, seperti ini kan. Set. Nah, begitu ya. Jadi menggunakan alasnya trapesium baru dikalikan dengan tinggi prisma. Oke, apa rumus luas trapesium? Jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2 ya. Nanti baru dikali dengan tinggi prisma. Oke, kita lihat. Yang jadi A biasanya kan di atas ini ya. Ini B, ini tinggi trapesium. Alasnya berarti 1 meter. B-nya ini yang bawah, ini 3. Ya, berarti bisa ditulis di sini 1 tambah 3 dikali tingginya trapesium. Ini tingginya trapesium. 20 meter. Dibagi 2. Baru dikali dengan tinggi prisma. Tadi yang konsisten yang ini ya, yang 5 meter sampai ujung sini masih 5 meter. 5. Oke, sekarang kita kerjakan yang dalam kurung. 4 dikali 20 bagi 2 dikali 5. Nah, ini bisa mencoret 10 ya. Jadinya bisa kita hitung 4 kali 10 kali 5. Berarti menjadi 200 cm. Meter ya, meter kubik. Nah, ini. Jadi bisa kita tulis, jadi volume air kolam adalah 200 meter kubik ya. Jadi ini harus memahami visualisasi dari gambar kolam renang ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.